Jori Sakur, jabatan Direktur Utama PB Bangun. Rumah singgah yang sebenarnya kita siapkan ada satu twin block, dia berjumlah 96 kamar. Namun untuk sementara ini kita siapkan baru 24 kamar dengan tempat tidur 50 tempat tidur. Kalau Rusunawa itu dia sudah tersedia kamar mandi di dalam, ada kamar dan ruangan tamu, terus ada dapur di sekaligus itu. Memang kita sudah mengantisipasi itu sehingga kita membuat akses jalan masuk sendiri. Jadi kita pisahkan dengan penghuni Rusunawa yang lain. Jadi ada akses jalan yang kita buat khusus untuk ke rumah singgah. Untuk sekarang ini justru seluruh penghuni itu dibebaskan pembayarannya. Jadi baik sewa, listrik, sama air. Itu dengan persetujuan Pak Wali Kota selaku Komisaris PB Bangun Bitung. Memang kalau di rumah singgah itu disiapkan petugas khusus untuk mengawasi. Jadi sebelum masuk juga ada tempat untuk mensterilkan siapa yang masuk. Kemudian ada pemeriksaan juga suhu. Kemudian tidak sembarang orang masuk, cuma kecuali orang yang dititipkan di rumah singgah. Jadi nggak ada orang lain. Nama saya Sianet Watuna, saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Bitung. Baik, kalau rumah singgah yang sebelumnya yang Dinas Kesehatan bikin itu biasanya untuk kepentingan ibu hamil yang akan melahirkan yang biasanya dari laut, daerah kepulauan, misalnya Lembe, sambil menunggu hari persalinan kita tempatkan di rumah singgah. Itu yang dulunya. Sesudah COVID ini kita menyiapkan rumah singgah itu untuk pelaku-pelaku perjalanan, terutama untuk mereka, karena yang dari luar itu kan kita tidak langsung mencampur baur dengan masyarakat kita, takutnya mereka itu ada terpapar dengan virus corona. Makanya ditempatkan di rumah singgah dulu untuk mempersempit penularan daripada COVID. Yang wajib tinggal itu yang pelaku perjalanan, misalnya dari luar daerah, mereka kembali ke Kota Bitung. Jadi kita menempatkan mereka di rumah singgah agar mereka tidak berbaur dulu dengan keluarga atau masyarakat. Tapi yang di rumah singgah itu yang sehat. Misalnya kita tahu bersama kan istilahnya PDP atau ODP itu, nah itu tidak ditempatkan di rumah singgah. Selama 14 hari. Bisa juga dia tanpa gejala, memang yang ditempatkan di situ tanpa gejala dan pelaku perjalanan. Jadi apabila mereka tiba di rumah singgah, kita kan akan mengadakan pemeriksaan rapid awalnya, kemudian monitoring setiap hari. Apabila timbul gejala yang seperti panas, gejala flu, panas, batuk, beringus, bila PCR-nya positif, tidak akan dirawat lagi di rumah singgah, tapi kita rujuk ke rumah sakit rujukan. Kalau untuk kebutuhan makan minum itu sesuai pengaturan dari kami gugus tugas Kota Bitung, itu dihandle oleh Badan Penanggulangan Bencana.
membuat schedule untuk mereka yang bertugas piket. Dan juga kami membentuk satu tim khusus dokter, perawat, dan ambulans untuk memonitoring mereka. Jadi setiap hari ada seperti istilahnya visitor. Jadi kita kunjungi mereka, periksa kesehatan mereka dan memberikan mereka olahraga.